Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimada Wardani. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan materi perpajakan internasional mengenai tax treaty dan cakupannya yaitu tentang personal scope, mengenai tax coverage, dan residence. Jadi, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas keempat materi ini. Terutama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dari tax treaty. Jadi, secara garis besar, tax treaty adalah perjanjian perpajakan antar dua negara atau lebih yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Jadi, tax treaty ini dimunculkan karena adanya keresahan dari salah satu negara atau dua negara yang dikenakan pajak berganda atau bahkan ada penghindaran pajak. Jadi dengan adanya tax treaty akan saling menguntungkan dua negara ini, di mana warga negaranya tidak dikenakan pajak berganda atau bahkan tidak adanya penghindaran pajak, sehingga setiap negara masih memiliki pendapatan dari pajak itu sendiri. Nah, perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakannya yang timbul dari suatu transaksi, baik itu transaksi pekerjaan atau transaksi jual beli atau seperti investor gitu ya. Jadi dengan adanya tax treaty ini akan meminimalisir terjadinya pajak berganda atau dikenakannya perpajakan dua kali oleh masing-masing negara. Jadi dengan diadakannya tax treaty, perjanjian kerjasama antar dua negara ini akan meminimalisir pemajakan berganda itu diterapkan, atau bahkan usaha untuk penghindaran pajak itu hampir nihil gitu. Jadi setiap tax treaty mempunyai prinsip dasar yang kurang lebih sama sebagai bagian dari konvensi internasional, di mana setiap negara yang terlibat dalam suatu tax treaty menyusun treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Jadi kita perlu ketahui model-model perjanjian ada OCDC, ada UN, dan ada model tax treaty Indonesia. Jadi tax treaty diatur oleh negara yang masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional ya guys. Nah, untuk memahami treaty yang berlaku antar suatu negara dan negara lainnya, bisa dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam kenyataannya, memahami suatu tax treaty tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ya guys. Jadi kita perlu memahami jumlah klausul yang cukup banyak atau suatu bahasan yang cukup banyak, di mana perpajakan dan berbagai sebab lainnya yang merupakan dapat mempengaruhi kesulitan di setiap negara. Jadi dengan kita memahami atau adanya perjanjian kerjasama di antar dua negara akan mempermudah suatu negara dan negara lainnya yang bekerja sama untuk melakukan transaksi, sehingga mendatangkan investor atau pendapatan di negaranya masing-masing, dan tanpa adanya penghindaran pajak atau pajak berganda yang merugikan di salah satu negara atau warga negaranya itu sendiri. Jadi untuk pembahasan tax treaty, secara garis besar kita kembali tegaskan bahwa tax treaty adalah perjanjian kerjasama antar dua negara yang dibuat karena keresahan adanya upaya penghindaran pajak atau dikenakannya pajak berganda. Jadi mengapa dua negara adanya tax treaty? Karena seperti yang saya katakan, adanya usaha untuk penghindaran pajak atau meminimalisir dikenakannya pajak berganda. Nah, contoh dari tax treaty yang telah dilaksanakan, saya ambil contoh dari tax treaty Indonesia-Singapura, di mana Indonesia dan negara Singapura
telah melakukan kerjasama perjanjian penandatanganan tax treaty yang baru saja tahun lalu dilakukan di Istana Bogor oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Singapura yaitu Ahmad Raden Saleh, dan di mana hasil dari tax treaty di antara dua negara ini mengenai tentang kesepakatan untuk menurunkan tarif pajak royalti dari 15% menjadi 10% di dua negara ini. Jadi itu salah satu contoh tax treaty yang dapat saya berikan. Selanjutnya kita move ke pembahasan mengenai cakupan dari tax treaty. Ada yang pertama ada personal scope. Personal scope sendiri bisa dikatakan sebagai pengaturan mengenai kepada siapa sajakah ketentuan dari tax treaty ini bisa diterapkan. Jadi di cakupan dari tax treaty ini ada personal scope menjelaskan mengenai kepada siapa sajakah tax treaty ini dapat diterapkan. Jadi dapat diterapkan di orang pribadi, di badan usaha atau entitas lainnya yang berdasarkan treaty yang dianggap sebagai penduduk dari salah satu negara yang terikat perjanjian, termasuk di dalamnya orang pribadi, badan atau entitas lainnya. Jadi saya ambil contoh dari personal scope ini, badan usaha tetap yang kedudukannya di Indonesia namun dia dari negara Singapura. Jadi personal scope-nya ini dia jenis apa? Jadi dia jenis orang pribadi atau badan usaha tetap atau entitas lainnya. Jadi di personal scope ini bisa dijelaskan McDonald, contohnya McDonald merupakan badan usaha tetap. Jadi di personal scope dijelaskan lebih lanjut mengenai treaty yang bersangkutan yang bisa diterapkan di personal scope. Selanjutnya kita move ke tax coverage. Setelah adanya pembagian jenis-jenis dari apakah itu orang pribadi atau wajib pajak badan atau entitas lainnya, kini kita berlanjut mengenai tax coverage, di mana tax coverage diartikan sebagai pengaturan tentang jenis-jenis pajak yang perlakuannya menggunakan ketentuan dalam tax treaty yang bersangkutan. Jadi, jenis pajak yang diatur di sini akan mengikuti ketentuan tax treaty dan mengabaikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing negara. Nah, secara garis besar tax coverage ini kan mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku nih, dan mengabaikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing negara. Jadi sesuai jenis-jenis pajak yang dikenakan itu sesuai perjanjian di antara dua negara ini. Contohnya, saya ambil contoh mengenai PPN, pajak pertambahan nilai, di mana tax coverage ini membagi mengenai jenis-jenis pajak, apakah dia dikenakan pajak pertambahan nilai atau dikenakan pajak penghasilan. Jadi di sini saya ambil contoh pajak pertambahan nilai, di mana dalam transaksi membeli barang dikenakannya PPN. Dan yang ini diatur dalam tax treaty yang telah menyepakati kejanjian kerjasama di dua negara tersebut dikenakan PPN berapa persen. Seperti itu contoh yang saya berikan tentang tax coverage. Pembahasan terakhir nih mengenai residence. Ya, seperti kata residence yang sering kita dengar, resident itu mengenai tentang rumah atau domisili, di mana di sini diatur tentang dua hal, yaitu definisi dari penduduk atau berkaitan dengan status di mana pihak atau wajib pajak tersebut berada. Definisi penduduk sebagaimana diatur dalam paragraf pertama klausul ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan internal suatu negara seperti keberadaan, domisili, tempat kedudukan, manajemen, atau sebab-sebab lain yang mempunyai karakteristik yang sama dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Dalam kata lain, penduduk adalah subjek pajak dalam negeri, dikenakan suatu pajak dari luar negeri jika dia juga sebagai subjek pajak luar negeri. Jadi residence ini lebih menekankan
di mana wajib pajak tersebut berada atau lebih dominan kemana. Contoh dari residence ini seperti anggaplah ada suatu wajib pajak yang dia itu konglomerat atau dia itu sangat kaya, di mana dia memiliki dua tempat tinggal, yang satu di Indonesia, satunya di luar negeri. Dan dia juga memiliki penghasilan dari dua negara ini, satu Indonesia, satu Singapura. Jadi bagaimana kita menentukan residence-nya? Jadi tahap terakhir yang bisa kita tentukan untuk menentukan dia residennya dominan kemana adalah mengenai home, dimana home dia sering lebih ke Indonesia, lebih memiliki kepentingan di Indonesia atau di luar negeri seperti Singapura. Jadi residen ini intinya mengatur mengenai kependudukan wajib pajak tersebut berada, apakah dia penduduk luar negeri atau dia Indonesia. Namun jika dalam segi kependudukan dia masih sulit untuk diidentifikasi, kita bisa mengidentifikasi dari penghasilannya. Apakah dia cenderung dari Indonesia mendapatkan penghasilan atau dari luar negeri. Dan yang terakhir, jika masih sama-sama imbang, dia memiliki penghasilan di Indonesia dan memiliki penghasilan di luar negeri, maka satu-satunya yang kita bisa identifikasi adalah kecenderungan atau karakteristik dia berada, atau host home-nya, permanent home-nya dia di mana. Apakah dia berada di Indonesia atau akan dikenakan pajak dari luar negeri. Mungkin itu saja pembahasan perpajakan internasional mengenai tax treaty dan cakupannya, yaitu ada personal scope, ada tax coverage, dan ada residence. Semoga materi ini membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, semangat!